Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ritual yang kita lakuin tiap hari itu bisa benar-benar ngebentuk karakter seseorang? Nah, hari ini kita akan bahas soal sholat. Ibadah paling mendasar dalam Islam yang katanya punya kekuatan buat itu. Yuk kita coba kupas tuntas pertanyaan ini. Kita bakal lihat apa sih sholat itu sebenarnya, gimana cara ngelakuinnya, dan yang paling penting, kenapa ibadah ini tuh jauh lebih dari sekedar ritual biasa. Dengerin deh kutipan dari hadis ini. Analogi ini kuat banget. Jadi, sholat itu bukan sekedar pilihan, tapi tiangnya, pilar utama yang menopang seluruh bangunan iman seorang muslim. Kalau tiangnya goyah, ya bangunannya juga ikut goyah kan? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sholat itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, sholat itu punya dua makna. Secara bahasa, artinya simpel aja, doa. Kayak kita lagi ngobrol langsung dengan Sang Pencipta. Tapi secara istilah, nah ini lebih spesifik. Ini adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang udah diatur, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan posisinya ini bukan main-main loh. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Bisa dibilang inilah ibadah yang jadi pembeda utama antara seorang yang beriman dengan yang tidak. Fondasional banget. Oke, sebelum kita masuk ke acara utamanya, yaitu gerakan sholat itu sendiri, ada syarat-syaratnya dulu nih. Anggap aja kayak tiket masuk yang harus kita punya, biar sholat kita sah dan diterima. Nah, syaratnya ini ada dua macam dan penting banget buat kita bedain. Pertama, syarat wajib. Ini tentang siapa aja yang harus sholat. Kedua, syarat sah. Ini tentang apa aja yang bikin sholatnya itu sendiri valid atau sah. Yuk kita lihat detailnya. Di sisi kiri, syarat wajib, kita bisa lihat siapa aja yang kena kewajiban sholat, harus seorang muslim, sudah baligh, dan berakal sehat. Terus di kanan, syarat sah. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi pas mau sholat. Harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan pastinya dilakukan di waktu yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, ke jantungnya sholat itu sendiri. Ini yang kita sebut sebagai rukun. Jadi, rukun ini adalah pilar-pilar utama dalam sholat. Kalau ada satu aja yang ketinggalan, sengaja atau enggak, sholatnya langsung nggak sah. Bayangin aja kayak pondasi rumah. Kalau satu pondasi hilang, ya bangunannya bisa rubuh. Rukun salat itu adalah sebuah rangkaian yang harmonis, mulai dari niat di dalam hati, lalu takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, sampai duduk tasyahud akhir dan ditutup dengan salam. Dan semua ini harus dilakukan dengan tumak ninah, artinya tenang dan khusyuk, nggak buru-buru. Ada detail menarik nih soal gerakan sholat. Ada sedikit perbedaan postur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, saat ruku dan sujud, laki-laki sikunya direnggangkan, kalau perempuan tubuhnya lebih dirapatkan. Soal suara juga, laki-laki mengeraskan bacaan di sholat tertentu, sementara perempuan suaranya lebih pelan. Ini semua untuk menjaga adab dan kesopanan. Nah, kalau tadi kita udah bahas cara memulai dan rukun-rukunnya, sekarang kita bahas kebalikannya. Apa aja sih yang bisa bikin sholat kita batal? Sebenarnya ada banyak, tapi bisa kita kelompokkan jadi beberapa kategori utama. Yang pertama, ini soal kesucian fisik. Misalnya kita batal wudhu, atau badan dan pakaian kita kena najis. Pokoknya, kondisi suci yang jadi syarat di awal tadi, itu harus terus dijaga selama sholat. Kategori kedua adalah soal fokus. Kalau kita sengaja ngomong, ketawa, ngakak, atau banyak gerak yang gak ada hubungannya sama sholat, nah itu bisa batal. Koneksi spiritualnya jadi putus. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, niat. Niat itu kan jangkar spiritualnya. Kalau di tengah-tengah sholat niat kita berubah, atau kita jadi ragu mau lanjut apa enggak, itu bisa membatalkan sholat, karena pondasinya udah goyah dari dalam. Oke, kita udah ngomongin apa itu sholat dan gimana cara ngelakuinnya. Sekarang kita mundur sedikit ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Apa sih tujuan akhir dari semua ritual harian ini? Al-Quran masih jawaban yang jelas banget. Sholat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, ini bukan sekedar ritual kosong, tapi semacam perisai. Latihan harian untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan lihat angka ini, 27 kali. Ini maksudnya apa? Ganjaran sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan dan komunitas dalam Islam. Bukan cuma soal pahala, tapi juga soal membangun ikatan sosial.
Jadi bisa kita simpulkan kalau sholat itu semacam paket lengkap untuk pengembangan diri. Ada sisi disiplinnya karena waktunya tetap. Ada spiritualitasnya karena kita terhubung dengan Tuhan. Ada aspek kebersihannya. Dan tentu ada aspek komunitasnya. Semuanya saling melengkapi untuk membentuk karakter yang utuh. Intinya, tujuan utamanya itu biar efek dari sholat nggak berhenti pas kita selesai salam. Disiplin, kesabaran, dan rasa syukur yang kita latih pas sholat, itu diharapkan menular ke semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita berinteraksi sampai cara kita bekerja. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sholat. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau setiap individu benar-benar menginternalisasi nilai-nilai sholat dalam hidupnya, coba bayangin deh, dampak positif seperti apa yang bisa tercipta untuk masyarakat kita dan dunia.